Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada siang menjelang pagi menjelang siang pada hari ini kita bersama-sama ingin mempelajari satu penyakit yang kalau tidak sembuh ini benar-benar mengganggu, gitu ya. Artinya ketika penyakit ini menyerang kemudian tidak pulih, itu sangat mengganggu karena akan mengurangi produktivitas dan juga bahkan sampai pada titik yang terendah, yakni penyakit stroke. Ya, stroke ini ketika orang terkena, biasanya kemudian yang pertama kali terpikirkan adalah, waduh ini mesti susah pulihnya. Ya, padahal sebenarnya kalau kita tepat dalam mengoreksi dan juga memperbaiki apa yang menjadi sebab stroke, ya karena stroke itu ada sebabnya. Dan sebab itu sebenarnya masih bisa reverse, gitu. Reverse itu balik lagi, kembali ke normal. Selama kita mau menelusur jalan pulangnya. Ya, jadi sebelum menuju stroke, kita akan berangkat dari sehat. Terus berangkat menuju stroke. Nah, kalau sudah stroke mau pulang kembali sehat itu sebenarnya ada jalannya. Karena jalan menuju stroke itu juga ada. Nah, cuma masalahnya adalah banyak orang yang mau menempuh jalan kepada stroke, tapi jalan pulangnya nggak mau ditempuh. Padahal sebenarnya jalannya ya tinggal membalikkan apa yang dulu pernah bikin sakit. Ya, yang pernah dulu bikin sakit itu A, B, C. Ya tinggal bagaimana jalan mundur menuju ke sehat lagi. Nah, ini cuma masalahnya adalah ketika sudah tahu, kemudian banyak yang tidak mau melakukan. Jadi ibaratnya tidak kerasan di dalam stroke, tapi juga tidak mau menempuh jalan sehat menuju pulang kepada kesehatan yang dulu pernah dialami. Nah, ini kita ingin menunjukkan jalan sehatnya. Nah, jalan sehat itu seperti apa? Nah, disinilah kita akan membahas tentang pentingnya memahami stroke. Jadi paham dulu, baru kemudian kita akan mengetahui bagaimana menyembuhkan atau memulihkannya. Nah, di sini sebelum apa namanya kita membahas tentang stroke lebih lanjut, perlu difahami dulu bahwasanya yang namanya stroke gitu ya, itu adalah kejadian ya. Stroke itu kan kalau bahasa itu kan bahasa Inggris gitu ya. Kita kan kenal strike gitu ya kalau pas lagi mancing atau lagi main apa namanya, lagi main bowling gitu ya, strike gitu kan sekali ini hantam gitu ya, dapet gitu ya. Nah, itu stroke itu juga sejenis itu, satu pukulan gitu ya, satu hantaman, satu pukulan. Jadi kejadiannya ya ketika itu saja. Nah, hanya satu kali pukulan itu kan kemudian menimbulkan efek, menimbulkan dampak. Nah, yang dialami ya ketika orang mengalami entah itu kelumpuhan, gangguan saraf, motorik maupun sensorik, itu adalah pasca stroke ya, gangguan pasca stroke. Stroke-nya sendiri ya cuma sekali aja. Jadi misalnya udah stroke berapa lama? 5 tahun. Sebenarnya 5 tahun itu pasca stroke-nya. Stroke-nya cuma sekali ketika awal dulu mengalami. Misalnya, oh iya ini stroke tahun kemarin. Ya, dari tahun 2023 bulan Mei. Nah, bulan Mei 2023 itulah stroke. Nah, kesininya itu adalah pasca stroke. Jadi tidak stroke tiap hari, stroke lagi. Tidak seperti itu. Ya, sehingga yang perlu ditangani adalah bagaimana tidak mengalami stroke. Kemudian bagaimana gejala atau penyakit pasca stroke-nya itu kembali sehat. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Jadi, makanya kalau konsultasi, pertanyaan yang contoh yang nggak bisa dijawab itu misalnya begini, dok saya stroke, gimana cara ngobatinya? Ini nggak bisa dijawab. Ya, karena stroke-nya itu kan sebenarnya sudah lewat. Sekarang pasca stroke itu yang dirasa apa, yang dialami apa? Oh itu bisa seribuan variasi. Bisa aja yang kena mata pasca stroke, bisa aja telinga, bisa aja saraf di apa namanya jari-jari, bisa saja saraf di kaki, bisa saja lumpuh tangan tapi kaki enggak, bisa aja lumpuh kaki tapi tangan enggak, atau bisa aja enggak lumpuh tapi lemes. Nah, jadi bisa ribuan kemungkinan. Makanya kalau cuma ditanyakan, dok, saya stroke, obatnya apa? Itu pertanyaan nggak bisa dijawab. Makanya nanti kalau ada yang mau konsultasi, jangan konsultasi yang model begitu. Ya, jadi harus diceritakan, dok, saya stroke dari tanggal sekian. Yang sekarang saya alami adalah, itu diceritakan. Saya mengalami ini, B, saya mengalami ini, B, C, saya mengalami kalau malam begini, kalau siang begini, hasil lab saya begini.
Nah, itu nanti bisa diarahkan jalan pulangnya. Ya, karena sekarang secara mapping, koordinatnya itu udah tahu. Ya, jadi misalnya ibu tersesat di hutan, ya, atau tersesat di jalan, nggak usah di hutan ya, di jalan. Misal tersesat di Jakarta, terus nelpon anaknya, saya di Jakarta, nak, tolong dijemput. Nah, itu kan harus ada patokannya. Jakartanya di mana, jalan apa, di samping toko apa, misalnya sebagai patokan. Sehingga anaknya yang di Jakarta tuh bisa bisa jemput untuk menunjukkan arah jalan pulang. Nah, konsultasi itu juga begitu. Jadi harus diceritakan sekarang ini posisinya di mana. Nah, sehingga jalan pulangnya itu sebenarnya sudah dekat. Tapi karena sekarang posisinya itu nggak dikasih tahu, ya bisa jadi neneknya itu tersesat di Jakarta, padahal jaraknya dari rumah cuma 300 meter. Tapi karena nggak ngomong posisinya di mana, saya tersesat di Jakarta, nak, gitu kan. Di mana, Bu? Ya pokoknya di Jakarta. Anaknya muter-muter seluruh Jakarta, padahal neneknya yang tersesat itu cuma 300 meter dari rumahnya. Itu gara-gara si nenek tidak pernah mau membuka posisinya di mana. Gitu ya. Nah, ini sama dengan orang konsultasi. Harus mapping dirinya sekarang posisinya di mana sehingga bisa diantar ke jalan pulang ya ini menuju kepada sehat. Nah, makanya untuk bisa memahami stroke ini kita akan urai dan cara memulihkannya itu adalah nanti mapping di mana posisi Bapak Ibu itu untuk bisa diarahkan kepada jalan sehat. Nah, stroke itu ada dua jenis, yakni jenis yang hemorrhagic atau yang karena bleeding dan juga non hemorrhagic, yakni yang tanpa bleeding, yakni karena sumbatan. Kita bahas yang sumbatan dulu. Nah, ini masalah sumbatan itu menjadi masalah yang juga memicu terjadinya stroke. Kalau masalah sumbatan, Bapak Ibu mungkin teringat kemarin kita sudah membahas tentang masalah jantung koroner. Ya, penyakit jantung koroner itu juga disebabkan oleh sumbatan. Jadi tubuh manusia itu pembuluh darah itu bisa menyumbat. Nah, sumbatan ini kalau terjadi di jantung, ya terutama di pembuluh koroner, maka akan menjadi penyakit jantung koroner. Nah, kalau di otak, nah inilah kemudian yang kemudian menjadikan kita mengalami stroke. Nah, ini pembuluh darah yang masih longgar, bisa dilihat, saya zoomkan, ya. Nah, ini yang paling kiri itu yang masih longgar, aliran lancar. Nah, kemudian terjadi awal sumbatan itu mengecil lumennya. Ya, sampai akhirnya makin tebal penyumbatannya, tampak yang paling kanan itu sudah menyumbat hampir 75%. Nah, kalau misalnya ini ibarat saluran air, kalau ada kotoran lewat, itu mesti nyangkut. Nah, ketika kotoran lewat itu nyangkutnya banyak, maka akan tersumbat. Sama juga dengan pembuluh darah kita. Kalau darahnya bersih sama sekali nggak ada gumpalan, nggak ada apa namanya trombus kalau bahasa kedokterannya itu gumpalan darah yang jendal tapi kecil-kecil. Kalau trombus itu terbentuk tapi pembuluh darahnya masih seperti yang paling kiri itu, yang masih longgar, maka ada kotoran atau trombus, ada gumpalan dan sebagainya itu lewat, tidak akan nyumbat. Tapi begitu pembuluh darahnya sudah menyempit seperti yang paling kanan, nah itu sudah mengecil sekali. Ada gumpalan-gumpalan kecil lewat, itu langsung tersumbat. Nah, kejadian menyumbat itu kalau terjadi di otak, pembuluh darah otak, itulah yang disebut sebagai stroke. Stroke yang karena penyumbatan pembuluh darah. Ya, nah, itu disebut sebagai stroke non-hemorrhagic. Nah, posisinya tinggal areanya di mana. Ini kebetulan kalau area yang ada di gambar ini adalah area parietal. Ya, parietal itu bagian tepi kanan atau kiri di atas telinga gitu ya. Itu kalau terkena stroke di situ ya nanti juga akan mengalami kerusakan dan kelumpuhan saraf-saraf apakah motorik atau nerik di area itu. Ya, motorik ataupun sensorik ya di area yang terkena. Bisa juga terkenanya di bagian apa namanya parietal, temporal, kemudian frontal ataupun juga di oksipital di bagian belakang. Nah, kalau ini kebetulan di area dekat telinga gitu ya. Kemudian masalah sumbatan ini ya eh, pemicu utamanya kalau di masyarakat yang konsumsinya gula itu tinggi. Ini makanya kenapa stroke itu banyak terjadi juga dialami oleh penderita diabetes ya. Karena salah satu penyebab terjadinya sumbatan pembuluh darah
itu adalah pembuluh darah itu mengalami penebalan karena adanya lonjakan gula yang berulang. Lonjakan gula itu orang mengkonsumsi karbohidrat atau gula atau tepung atau yang lain-lainnya dalam kondisi apa jumlah banyak seketika. Ya, jadi akhirnya tadinya gula darahnya normal 100 atau mungkin cuma 90 gitu ya. Tiba-tiba makan karbohidrat atau gula tinggi tiba-tiba menjadi 180. Walaupun setelah 2 jam itu normal lagi. Ya, artinya ketika dicek gula darah setelah makan 2 jam itu sebelum makan tadi itu 100, terus setelah 2 jam juga masih 100. Tapi di antara 2 jam itu pernah mengalami 180 atau 170 itu namanya lonjakan gula atau glucose spike. Dan itu rata-rata akan terjadi pada orang yang ketika makan itu kadar gula atau karbohidratnya itu tinggi. Dan itu berulang. Nah, berulang kalinya itu akan difahami sebagai inflamasi gitu ya. Jadi ada semacam respon dari tubuh karena lonjakan gula itu identik dengan inflamasi sehingga itu dia nyerang ke pembuluh darah ya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu akan mengalami dysfunction gitu ya, endothel dysfunction. Nah, dari atas dulu, dari nomor 1 itu jaringannya seperti itu, pembuluh darah yang masih bersih itu yang paling atas gitu ya. Kemudian terjadi injury. Injury itu tadi glucose spike itu salah satunya, bisa juga diikuti hiperlipidemi, hipertensi juga bagian dari penyebab injury. Jadi sudah makannya lonjakan gulanya tinggi, hipertensi juga, ya kemudian toksin, virus gitu ya. Nah, ini akhirnya menyebabkan pembuluh darah itu mengalami luka atau injury. Lukanya ini kemudian ditambalnya dengan LDL kolesterol. Nah, ini kemudian kita lihat gambar berikutnya, gambar nomor 3, ya, kemudian diikuti gambar nomor 4, itu proses-prosesnya sampai kepada gambar nomor 5. Nah, itu terjadi penambalan. Nah, di situ ada lipid. Ya, lipid yang warna kuning, sebenarnya di gambar nomor 4, nomor 3 juga sudah ada, karena memang penambal injury atau penambal luka, sebagaimana telah kita jelaskan di jantung koroner, itu adalah lipid. Jadi terjadi injury, luka tambal dengan lipid, dengan LDL. Nah, padahal LDL itu kan tugasnya baik, nambah luka, tapi kemudian disalahkan, gitu ya, karena dianggap, oh kalau LDL tinggi penyebab stroke. Padahal penyebab stroke itu ya habit dari manusianya, habitnya jelek, ya mungkin stresornya tinggi, tidurnya kurang, makannya nggak diatur, kebanyakan yang manis-manis, akhirnya pembuluh darah tuh dilukai terus setiap hari nggak sadar. Jadi habit jeleknya itu sebenarnya habit yang melukai pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dilukai terus. Nah, titik-titik tertentu yang apa namanya mengalami sumbatan yang rentan itu adalah di otak sama di jantung. Kalau jantung bikin jantung koroner, ya kalau di otak jadi stroke ini tadi karena habit yang jelek tadi. Makanya jalan menuju stroke diingat ini semuanya adalah jalan menuju stroke. Dan semua yang mengalami stroke coba diingat memorinya, pernah mengalami atau menjalani ini enggak? Saya yakin pernah. Ya artinya seperti misalnya kalau ditanya eh, pernah ke Taman Mini, pernah lewat ke itu nggak anjungan ini, anjungan itu gitu ya. Ya mesti ya namanya pernah masuk, mesti dia akan jawab, oh iya tahu anjungan yang ini, anjungan yang itu, karena dia masuk Taman Mini. Ya, sama penderita stroke itu sebelum stroke dia pasti mengalami dalam perjalanannya itu kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit yang jelek. Ya, makanya sekali lagi menuju stroke itu mesti mengalami perjalanan habit yang jelek. Nah, makanya ini saya tunjukkan habit jeleknya itu ternyata berpengaruh kepada pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya akan mengalami sumbatan. Nah, kemudian masalah kedua selain sumbatan itu adalah pembuluh darah pecah. Nah, ini adalah masalah terkait sama aneurisma. Aneurisma itu adalah titik pembuluh darah yang mengalami apa namanya titik lemah, ya ini penipisan. Jadi ada bagian tipis ya dari pembuluh darah itu yang ketika pembuluh darah itu mengalami tekanan, titik tipisnya itu jadi melendung seperti di gambar ini. Ya, pembengkakan pada pendinding pembuluh darah gitu kan. Kalau dulu saya dikasih sama apa namanya senior guru besar ya penyakit hipertensi gitu ya. Itu kalau gambarannya itu seperti orang niup balon. Balon itu tidak semua permukaan balon itu kan tebalnya sama.
Nah, itu ada balon yang ada titik lemahnya, jadi titik tipisnya. Biasanya anak-anak kecil nyebut mata ikan. Oh, ini ada mata ikannya, itu bagian titik tipis. Kalau balonnya ditiup sampai gede, lembung itu biasanya bikin meletus ya titik tipisnya itu. Karena dia rentan apa namanya ya, meletus. Kalau yang tebal kan susah untuk meletus. Nah, sama halnya dengan ban juga begitu. Ketika ada sudah titik tipis gitu ya, pernah ditambal, pernah ditubles dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau ada apa-apa, titik itulah yang paling rentan. Nah, pembuluh darah kita itu juga memiliki titik seperti itu yang disebut aneurisma. Jadi ketika tekanan darah itu naik, nah biasanya yang sifatnya hemorrhagic atau bleeding, itu selalu diikuti dengan tekanan darah yang tinggi. Ketika darahnya itu tekanannya naik, ada titik aneurisma yang kemudian meletus atau pecah. Nah, pecah itulah kemudian darah itu beleberan kemana-mana, terjadi hemorrhagic atau bleeding. Nah, bleeding inilah menyebabkan stroke. Tapi bedanya dengan stroke yang sumbatan, stroke yang karena bleeding ini darahnya itu beleberan kemana-mana. Kalau yang sumbatan itu darahnya tersumbat terhenti di satu titik. Efeknya sama, yakni daerah setelah titik hemorrhagic atau titik yang non hemorrhagic yang disumbatan itu tidak kebagian aliran darah. Ya, misalnya Bapak Ibu langganan PAM nih, PAM yang di apa namanya arah ke rumah Ibu tiba-tiba ditutup. Nah, itu daerah Ibu mesti nggak kebagian air. Atau daerah yang menuju ke arah Ibu bocor, bleberan airnya ke jalan. Daerah Ibu mesti juga nggak kebagian air. Sama halnya dengan otak. Otak titik di mana di situ bleber atau tersumbat, maka area yang seharusnya dapat aliran darah itu nggak dapat aliran darah, itulah yang namanya disebut sebagai stroke. Nah, kejadiannya ya pas itu. Nah, ini tolong diingat-ingat ya, biar nantinya nggak bingung stroke itu kayak apa gitu ya. Nah, yang rusak adalah saraf yang tidak kebagian darah. Nah, ini gambar saraf itu seperti ini. Nah, biasanya kerusakan sarafnya itu di mielinnya. Nah, lapisan mielin itu, ini kalau ini kayak sosis ya gambarnya, ya nggak apa-apa. Nah, lapisan mielin itu yang sosisnya itu kayak kulit sosisnya. Ya, kemarin saya upamakan seperti kabel, kayak kulit kabelnya. Cuma kalau kulit kabel itu kan biasanya melindungi biar nggak menghantarkan arus ya. Kalau di kabel. Kalau ini justru yang namanya mielin ikut menghantarkan apa namanya ya, sinyal saraf. Jadi dia penghantar. Nah, ini letaknya di luar, jadi kayak lapisan luar sosis gitu ya, atau apa kalau makanan itu risoles atau apa itu yang ada lapisan luarnya. Ini biar gampang dipahami, memang harus bicara makanan nih kelihatannya. Nah, jadi hal seperti ini menyebabkan stroke itu menyebabkan bagian luarnya rusak, otomatis terjadi hambatan saraf, ya, terjadi hambatan saraf. Jadi akibat stroke itu neuronnya rusak, yang tadi itu yang lapisan luar sosisnya itu terjadi demielinisasi, ya, kerusakan mielin, ya, kerusakan terjadi di area tertentu, bisa luas, bisa terbatas, ya, bisa kalau misalnya pembuluh darahnya tadi itu pecah di titik apa namanya pembuluh darah besar misalnya, yang dia mengaliri sekian banyak area, ya, maka kerusakannya luas. Sama halnya misalnya kayak tadi aliran PAM itu. Kalau yang buntu, yang di stop suplainya itu adalah untuk ngirim ke area satu kabupaten ya. Satu kabupaten itu yang nggak dapat aliran air. Karena yang bocor dan yang tertutup itu adalah aliran di titik area untuk kabupaten. Tapi bisa jadi ngalir, cuma di titik kecamatan tertentu tersumbat ya. Satu kecamatan yang nggak dapat. Atau tiba-tiba ya satu kecamatannya ada juga yang dapat, tapi di titik satu kelurahan itu nggak dapat. Ya, makanya tergantung titik apa namanya pembuluh darah itu pecah di mana. Sama halnya dengan listrik. Listrik itu gardu mana yang mati lampu misalnya. Ya, makanya kalau mati lampu Bapak Ibu kan ngalami itu satu area, oh sana nyala, sana enggak gitu kan. Ya, stroke itu juga begitu. Area rusak ini ya, sarafnya rusak. Area yang sana sarafnya nggak rusak ya karena tidak apa namanya mengalami hambatan aliran. Ya, sehingga nanti kerusakannya beda-beda. Makanya kalau ngeluh ke dokter, jangan cuma bilang, "Dok, saya mau konsul, obatnya apa?" Asal konsul apa, Bu? Sakitnya stroke. Itu nggak lengkap sama sekali. Kita blank, nggak bisa jawab. Nah, tapi kalau ceritanya lengkap, "Dok, saya stroke." Terus area yang terkena, "Iya, Dok, saya area yang ini yang kena."
sekarang lumpuh. Tapi alhamdulillah udah mulai bisa jalan. Cuma yang tangan kiri itu sekarang kok masih susah ya gerak. Buati ini masih lemes dan sebagainya. Nah, itu detail tuh, itu bisa dijawab itu, gitu ya. Jadi jangan cuma stroke tok, gitu ya. Saya stroke obatnya apa dok biar pulih? Yang dipulihkan apa? Stroke-nya efeknya apa? Nggak dijelasin. Nah, makanya akibat stroke itu saya jelaskan seperti ini. Jadi nanti kalau konsul enak, gitu ya. Nah, kerusakan ini, gitu ya, yang bisa luas, bisa terbatas tadi, tergantung gardu mana yang terkena dari sarafnya tadi itu bisa diperbaiki. Asalkan tersedia bahan baku perbaikannya. Jadi sel saraf itu bukan harga mati, terus ya udah biarin, nggak bisa diapa-apain. Nggak juga. Sebenarnya masih bisa diperbaiki. Bahkan bisa, kalaupun benar-benar mati, nggak bisa diapa-apain, bisa disubstitusi. Ya, karena sifat saraf kita itu ya elastis, mengalami plastisitas gitu ya. Jadi bisa disubstitusi oleh saraf-saraf yang lain. Kita itu baru mengaktifkan saraf kita itu belum 100%. Ya kalau kita bisa mengaktifkan otak kita 100%, wow itu ngeri sekali gitu ya. Bahkan sebagian mengatakan otak kita itu baru aktif paling 10%. 90%-nya itu belum diapa-apain gitu ya. Nah makanya kalau ada yang rusak cuma sekian persen itu sebenarnya masih bisa yang lain-lain itu ganti sebagai pemain cadangan yang siap gantiin itu kalau selnya mati bener gitu. Tapi kalau enggak bisa dihidupkan lagi mielinnya. Nah, dengan cara disediakan bahan baku perbaikan. Bahan baku perbaikannya apa? Nah, saraf itu yang tadi kulit sosis tadi itu, kalau kulit sosis kan Bapak Ibu mungkin tahu ya resepnya ya tepung, telur gitu ya, sama dikasih garam gitu ya. Nah, kalau ini enggak, ini jangan pakai itu. Ini kita bukan lagi bahas resep gitu ya. Nah, kita bahas kulit kulit saraf mielin tadi itu terdiri dari lemak, protein ya. Nama lemak dan protein itu macam-macam. Ada protein mielin dan lipid termasuk kolesterol. Nah, kolesterol itu bahan baku saraf juga gitu ya. Glikolipid, fosfolipid. Nah, sehingga langkah awal itu adalah bagaimana sel yang rusak itu dipacu proliferasinya, pembentukan sel saraf baru gitu kan. Ini penting sekali. Nah, sayangnya, bahan-bahan seperti kolesterol, lipid, dan sebagainya yang tersedia di tubuh itu tidak bisa dipakai oleh otak. Jadi misalnya, oh kalau begitu, kalau yang dibutuhkan untuk perbaikan otak itu adalah kolesterol, berarti kalau kolesterol tinggi, bagus dong. Bukan itu maksudnya. Kalau Bapak Ibu kolesterolnya tinggi, bahaya, malah nanti stroke yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa gitu ya. Apalagi gula tinggi ya, ditambah gula tinggi gitu. Tidak hanya kolesterol, tapi gula tinggi, trigliserid tinggi. Bahaya. Karena itu tidak dipakai oleh otak. Yang ada di pengecekan kolesterol, trigliserid tidak dipakai di otak. Kenapa? Karena itu tidak bisa dikirim ke otak. Kenapa? Bahan kolesterol yang diproduksi liver itu tidak bisa langsung dipakai oleh otak karena liver yang karena kolesterol yang diproduksi oleh liver itu tidak bisa melewati semacam ada checking point di otak itu ya. Jadi kalau otak itu kalau mau memasukkan barang itu dicek. Yang bisa masuk ke sana itu cuma yang larut air. Karena ada pos yang namanya blood brain barrier atau BBB. Itu selektif sekali. Yang boleh masuk itu hanya yang larut air. Kalau nggak larut air ditolak. Kolesterol daftar ke sana ditolak. Apaan ini? Inilah lemak. Nggak boleh masuk. Ya, oh ini apa ini? Lipid. Nggak boleh masuk. Ini apa? Trigliserid nggak boleh masuk. Gitu ya. Jadi otak itu selektif. Hanya yang larut air. Ya, sehingga ini harus diakali. Kita harus diakali. Komponen pembentuk saraf yang berupa lemak-lemak itu harus dikirimkan dalam wujud lain dulu, harus nyamar dulu. Ya, harus dalam bentuk lain dulu. Artinya harus dalam kondisi lemak yang larut air. Loh, apa ada lemak kok larut air? Ada. Yakni keton. Ya, jadi komponen pembentuk lipid untuk perbaikan sel saraf otak harus dalam bentuk larut air agar bisa tembus BBB tadi itu, checking point-nya tadi atau barriernya tadi itu. Dia pembatas otak yang hanya menerima larut air sehingga lemaknya harus diubah menjadi bentuk larut air. Nah, dalam hal ini lemaknya harus diubah menjadi keton. Yakni keton itu apa sebenarnya? Keton itu adalah fraksi lemak ya dalam bentuk cair. Ya, itu bisa diproduksi kalau kita berhenti mengkonsumsi
karbohidrat. Ya, karbohidrat stop atau dalam keadaan puasa, Bapak Ibu kalau puasa Ramadan itu mulai jam 2 jam 3 itu sudah mulai ketosis, ketosis ringan. Ya, lemak kita akan diakses. Makanya kenapa tubuh itu kalau kalau puasa badannya makin kurus karena hanya bisa diakses kalau kita berhenti mengkonsumsi karbohidrat. Nah, akhirnya keton yang larut air itu akan beredar ke seluruh sirkulasi, termasuk nembus ke otak. Jadi otak akan, loh ini apa ini? Oh lemak ya, tapi larut air, boleh. Nah, boleh masuk, karena larut air. Ya, sehingga blood brain barrier-nya itu siap menerima keton sebanyak-banyaknya. Apalagi keton itu untuk energi, otak butuh energi, masukin keton. Nah, begitu sampai di otak, keton yang sudah masuk itu dirubah lagi menjadi bentuk-bentuk lipid. Ya, tapi sudah lewat dulu dari pembatasnya, yakni blood brain barrier tadi itu gitu ya. Jadi BBB-nya itu sudah lewat karena larut air kan, begitu sampai ke sana diubah dari larut air menjadi lemak lagi. Sehingga disinilah kuncinya. Cara mengirim lemak agar masuk ke otak, yakni lemaknya diubah menjadi keton. Keton ini hanya bisa terjadi kalau kondisinya ketosis. Jadi ketosis itu adalah upaya agar lemak kita yang tidak larut air bisa menjadi larut. Caranya gimana? Caranya dengan berpuasa. Berpuasa plus apa? Plus menghindari karbohidrat. Nah, ini kunci penting ini. Jadi dengan fasting, ya, fasting puasa, itu akan terjadi ketosis. Nah, tinggal mempertahankan ketosisnya berapa lama. Kalau nanti buka puasa maghrib, misalnya, makannya nasi lagi, ya batal ketosisnya. Sehingga ya yang dikirim ke otak berupa keton tadi itu cuma sedikit. Tapi kalau misalnya sudah puasa, sudah terjadi ketosis, gitu ya. Kemudian buka puasanya tetap tidak makan karbohidrat, mungkin hanya makan telur, makan daging, ya, makan hal-hal yang semuanya tidak ada karbohidratnya. Maka ketosisnya malam itu pun masih ketosis, besok pagi masih ketosis, besoknya lagi masih ketosis. Makin banyak bahan-bahan keton yang kita sebut sebagai beta hidroksibutirat atau BHB itu dikirimkan ke otak. Makin banyak bahan baku yang bisa diubah untuk memperbaiki mielin. Ya, karena kuncinya untuk perbaikan itu kan harus ada bahan baku. Ya. Nah, di sini PR-nya hanya mencapai tahapan ketosis terus menjaga tetap ketosis. Menjaga tetap ketosis itu dengan membatasi asupan karbohidrat per hari gitu ya. Per harinya itu ada yang nyebut 20, ada yang menyebut 50 gitu ya, gram sehari. Nah, itu dengan cara seperti itu maka bahan baku berupa lemak larut air itu akan bisa dikirim ke otak. Dari situlah nanti otak akan melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau bahan bakunya cukup, perbaikannya cepat. Apalagi ditambah tidak hanya makanan, tapi juga lifestyle. Lifestyle itu maksudnya apa? Ada yang terkait dengan masalah jaga tensi gitu ya. Caranya gimana? Dengan relaksasi, tidak hanya fasting saja. Relaksasi. Relaksasi itu ya termasuk juga menjaga irama sirkadian itu juga bagian dari relaksasi. Ya, ini tidur cukup. Ya, aktivitas itu sesuai dengan sinar matahari. Kalau relaksasi yang secara khusus bisa dilakukan pijat, akupunktur, ada yang mungkin melakukan bekam, akupressure, ya, massage, titik refleksi, silahkan. Itu segala macam bisa itu prosesnya sama, relaksasi saja. Satu titik lifestyle relaksasi. Tapi tidak bisa berdiri sendiri, ya. Harus dijaga tidurnya, menjaga irama sirkadian. Stres boleh, tapi siang, malam jangan stres, malam tidur. Ya. Kemudian aktivitas olahraganya. Olahraga penting. Kenapa? Karena dengan olahraga nanti akan diproduksi banyak hormon-hormon yang bermanfaat, termasuk salah satunya itu endorfin. Endorfin itu menjaga biar orang tuh semangat. Endorfin kan dari kata endomorfin. Oh, itu happy, perasaan bahagia. Dengan olahraga, coba orang jarang olahraga, suntuk terus. Dia merenung, mengeluh, meratapi nasib, yaitu apa dalam kenestapaan berkepanjangan dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang nggak pernah olahraga biasanya begitu. Coba sekali-sekali waktu keluar dari rumah, jalan gitu ya, lihat matahari itu penting. Ya, tubuh itu harus dirangsang. Mata itu kalau siang harus lihat matahari. Malam ya gelap. Ya, dengan cara itu irama sirkadian itu akan lancar. Coba kalau di dalam ruangan,
Pagi jam 9 dengan malam jam 9 sama aja cahayanya karena nggak pernah lihat sinar matahari. Tinggal di apartemen stres. Bangun tidur lihat jam 7, bingung 7 malam apa 7 sore. Apa 7 malam apa 7 pagi. Karena nggak pernah terkena sinar matahari, jam biologisnya rusak. Inilah yang mempercepat stroke, ya. Inilah yang nanti memperparah stroke. Makanya orang yang stroke yang sudah lumpuh jangan dikamarin melulu. Bapak Ibu yang mungkin di sini masih muda-muda, yang punya orang tua stroke, jangan disiksa dengan cara menaruh orang tua di kamar 24 jam, hanya disediakan makan minum saja. Itu namanya mempercepat kematian beliau. Ya pagi, dorong dengan kursi roda, gerakan kakinya, lihat matahari gitu ya. Ajari puasa dan lain sebagainya, kasih ya. Kemudian nanti herbal nanti kita akan bahas ya. Tapi intinya jangan dibiarkan di dalam kamar yang tidak mengetahui siang malam. Akhirnya apa? Banyak penderita stroke yang karena dipenjara oleh anak-anaknya di kamar sehingga tidak diberi apa namanya, karena memang nggak bisa gerak ya. Akhirnya siang itu tidur terus, malam melek, bingung, begadang karena jamnya rusak, jam biologisnya rusak. Nah, ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu semuanya. Bahkan kalau bisa yang misalnya sekarang ini hadir menyaksikan siaran ini ya, ubah semuanya. Ya dok, saya ngalami itu dok, saya stroke ditinggal anak saya. Bilang kepada anak-anaknya, jangan mau Bu. Ya, jangan mau di penjara dalam ruangan yang lampunya dari jam 7 sampai jam 7 pagi lagi itu sama antara siang dan malam. Jadi irama sirkadian harus hidup. Ya, olahraga, gerakin. Lihat lumpuh gimana mau bergerak, dok? Digerakkan, pasif. Ya, nanti kalau ini proses ini dijalani, puasanya dijalankan, ketosisnya berjalan, ditambah. Nah, ini yang ada tambahannya. Berikan herbal-herbal penyokong yang tangguh. Yakni apa? Seperti misalnya pegagan, ya kurkumin, kemudian Nigella sativa, batu sauda. Ini adalah herbal-herbal yang luar biasa. Yang nantinya membantu. Ini sifatnya membantu Bapak Ibu semuanya. Ya ini untuk nutrisi otak, pegagan ini, untuk antiinflamasi, antioksidan. Kurkumin itu bisa dari kunyit, jahe, temulawak, ya. Ya kalau bisa dikonsumsi juga, gitu kan. Paling bagus ya ini dikonsumsi apa? Jangan dicampur banyak-banyak gula, gitu ya. Artinya ya sudah konsumsi apa adanya, gitu kan. Kemudian Nigella sativa Habatus sauda ini juga luar biasa obat segala penyakit. Nah, tapi kalau obat segala penyakit diminum, tapi penyebab penyakitnya juga dilakukan, ya akhirnya nggak akan ada hasil. Orang seringkali nyalain gitu ya, habatus sauda, oh katanya hasilnya menyembuhkan segala penyakit gitu. Tapi kok saya minum nggak ada efeknya ya karena antara penyebab sakit dan pembuat sakitnya dikerjakan semua. Dan pembuat sakitnya itu lebih besar, lebih intens, ya lebih kalau ibaratnya penyebab sakitnya itu dikerjakan 90%, ya penyembuh sakitnya cuma 10%. Ya saldonya 80% itu nah, akhirnya penyakitnya itu tambah parah. Ya memperparah 80% karena penyembuhnya cuma 10%, penyebab sakitnya 90%. Nah, kalau mau sembuh, sebab sakitnya harusnya 100%. 100% ditinggalkan gitu ya. Penyebab sakitnya 100% ditinggalkan, penyebab sembuhnya 100% dikerjakan. Penyebab sembuhnya sehingga apa? Progresnya bisa 100%. Taruhlah negosiasi, ya dok, tapi saya susah, habit saya susah berubah. Oke, penyebab sakitnya 50% aja. Tapi penyebab sembuhnya 100%. Masih lumayan, ada progres 50%. Lah yang sekarang dikerjakan orang, kadang-kadang habitnya jelek masih diteruskan, herbalnya minum ogah-ogahan, kadang-kadang kalau sempat, tapi penyebab sakitnya 100% dikerjakan. Ya, jadi 100% dikerjakan sebab sakitnya, penyembuhnya cuma 25%. Ya masih mundur 75%. Penyakitnya makin parah 75%. Nah itu tapi terus ngeluh. Saya udah minum produk ini, produk itu kok nggak sembuh-sembuh gimana? Jangan ngeluh ke produknya. Keluhlah dirinya sendiri yang tidak pernah mau membuat perubahan dari habit dan lifestyle-nya yang jelek. Makanya ini PR jalan pulang itu di tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, jalan pulangnya sudah kita bentangkan. Nah, tinggal nanti detail-detailnya bisa kita konsultasikan lebih lanjut dalam apa namanya konsultasi yang kita adakan di program Dokter SOT gitu ya. Itu nanti detail-detailnya di sana. Kalau kita di sini karena waktunya terbatas, hanya garis besarnya. Tapi intinya sebagai penutup, tetap semangat. Semua penyakit ada jalan sembuhnya.
Ya, karena jalan untuk sakit pun ada, maka jalan untuk pulang pun mesti ya sudah tersedia juga, tinggal mau atret mundur atau enggak gitu ya. Kemudian minta kekuatan agar tidak hanya tahu jalan sembuh, tapi juga mampu menempuhnya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzukna tiba'ah. Tahu yang benar itu benar, kemudian minta diberi rizki untuk bisa mengikuti. Tidak hanya, oh itu benar, cuma aduh males saya ya, sakitnya tetap ya kalau jangan salahkan orang lain kalau sakitnya itu tidak mau meninggalkan dirinya karena sudah tahu jalan sembuh tapi tidak menempuh. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kekuatan untuk menempuh hal-hal yang tadi sudah kita sampaikan tips-tipsnya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kami sampaikan dari cara apa namanya menyembuhkan dan juga apa namanya menanggulangi stroke jika sudah terjadi dan bagaimana tadi juga kita sampaikan hal-hal yang menyebabkan stroke itu kalau kita bisa tinggalkan itu bisa mencegah agar kita tidak terkena penyakit stroke. Tadi kita mengetahui bahwa sebetulnya mekanisme tubuh kita itu sebetulnya sangat canggih ya, sangat pintar gitu. Jadi kita bisa apa namanya secara alami sebetulnya itu bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri gitu ya, asal dibangun dan dibiasakan untuk hidup sehat. Dan Bapak Ibu, kita memang perlu membangun hidup sehat sejak sekarang, sejak mulai hari ini gitu ya, dari kapanpun. Dan juga dan tadi sudah juga diinformasikan bahwa untuk mengambil solusi karena penyakit stroke itu kan dibangun dari paling tidak 3 sampai 5 tahun sebelumnya ya, bangunan apa penyebab stroke-nya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk menerapinya juga diperlukan kesabaran, diperlukan kedisiplinan, doa yang khusyuk gitu ya, dukungan dari keluarga juga teman, dan Bapak Ibu, pengobatannya juga perlu dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan panjang seperti itu. Dan dengan demikian pengobatan dengan herbal akan sangat membantu sekali untuk pengobatan jangka panjang tersebut. Dan Bapak Ibu, terapi yang tepat dengan herbal itu tadi disebutkan beberapa herbal yang bisa menjadi solusi untuk masalah stroke gitu. Jadi pertama harus diketahui dulu penyebabnya apa dan kita menerapinya di sana seperti itu. Nah, tapi memang di situ disebutkan ada Nigella sativa, terus kemudian ada juga keluarga temu-temuan, terus kemudian ada juga kegagan, terus kemudian apa namanya temu putih, temu kunyit gitu ya, dan lain sebagainya. Itu memberikan solusi yang baik untuk kesehatan. Dan Bapak Ibu, untuk Nigella sativa ini ada di South Nigella Plus seperti itu. Nah, ini South Nigella Plus ini akan sangat baik untuk kesehatan kita. Di sana ada Nigella sativa dengan kandungan saponinnya yang baik untuk menyelaraskan kerja jantung, terus kemudian kerja pernapasan gitu ya, kerja darah dan kerja syaraf gitu. Jadi sangat baik untuk menjadi solusi untuk masalah stroke seperti itu. Ini ada dengan Nigella Plus ini. Terus kemudian juga ada South Mindatop. South Mindatop ini dari pegagan. Pegagan ada sangat baik untuk menerapinya gitu. Nah, pegagan ini sudah dipilihkan yang baik dan memang diperuntukkan untuk menjaga kesehatan syaraf seperti itu ya. Nah, juga peredaran darah ke kepala, ke otak seperti itu. Nah, terus kemudian juga bagi orang yang terkena stroke karena sebab tekanan darah tinggi dan juga kolesterol, maka bisa memilih Tensikol sebagai apa namanya solusinya. Nah, Tensikol ini mengandung apa namanya herbal yang sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol dan juga
tekanan darah seperti itu. Nah, di sana dan kalau Bapak Ibu ingin menerapi diri sendiri dan juga dengan cara lebih santai gitu. Dengan cara lebih santai ini bisa kita pilih konsenti. Konsenti ini adalah pegagan gitu yang ada dalam bentuk teh seperti itu ya. Yang bisa kita minum dengan cara yang lebih santai tetapi memberikan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kita. Terus kemudian temu-temuan, di sini ada temu putih yang ada dalam zedaka bisa menjadi solusi gitu. Dan terus kemudian juga ada temu mangga dan juga temu lawak. Seperti ini ada temu mangga dan temu lawak gitu ya Bapak Ibu. Nah, temu mangga dan temu lawak ini sudah dipilihkan gitu ya yang baik dan bisa menjadi terapi. Begitu juga pegagan yang ada di konsenti maupun yang ada di mendatop segitu seperti itu. Jadi pegagan itu varietasnya banyak dan Bapak Ibu dipilihkan yang memang diperuntukkan untuk menerapi seperti itu. Jadi cara mengolahnya juga sudah dilakukan dengan yang baik yaitu dengan CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan Bapak Ibu ini sudah mengikuti persyaratan untuk produk yang baik gitu ya. Jadi ada BPOM, ada standar pembuatan obat tradisional yang baiknya, dan ini semua adalah produk-produk SNW yang bisa dikonsumsi dan Bapak Ibu bisa mengeceknya di web www.shotnetwork.com dan Bapak Ibu juga sahabat FB semua silahkan gitu ya yang ingin memesan bisa inbox seperti itu, dan juga yang ingin mengetahui produknya lebih lanjut bisa dibaca di artikel-artikel www.shotnetwork.com. Terus kemudian juga di media sosial yang ada di kampus seperti itu ya, yang ada dari SNW, bisa dari Shot Network, bisa dari kampus pusat dan lain sebagainya. Ya baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat dan sudah waktunya menyudahi acara ini gitu ya. Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan tetap menuliskan di kolom komentar, terus kemudian nanti akan dijawab seperti itu ya di kolom komentar. Jika kami memiliki nomor WA-nya akan dijawab juga melalui WA. Demikian. Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Dr. Insan Agung Nugroho gitu ya tentang penyakit apapun bisa diklik di situs SNW www.shotnetwork.com seperti itu. Nah, dan di sana di pojok kanan bawah ada rubrik yang bernama Assalamualaikum Dokter, dan ini bisa kita tanyakan kepada Dokter Insan penyakit apapun gitu ya dengan memberikan data yang memadai. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan Bapak Ibu semoga waktu yang kita curahkan memberikan manfaat menjadi amal perbuatan yang bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata saya tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Bapak Ibu sampai jumpa di acara FB live streaming selanjutnya. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.